Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muslim beriman. Berjumpa lagi di konten-konten yang penuh nuansa dakwah ini dan penuh berkualitas tentang Islam. Untuk sore saat ini kita sedang ditemani oleh sosok tokoh yang sedang menginspirasi beberapa mualaf di Indonesia, yaitu Koh Donditan. Oke. Bagaimana kabarnya Koh Donditan? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Ya. Bagaimana aktivitas selama ini? Alhamdulillah sibuk. Sibuk terus ya, Masya Allah. Kan alhamdulillah kalau sibuk juga. Sahabat muslim beriman, inilah sosok tokoh yang selalu menginspirasi tokoh orang-orang mu'alaf yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita akan beberkan bagaimana sih perjuangannya Koh Donditan itu. Dan untuk mengawali pertanyaan sore hari ini, Koh, apa sih yang menjadikan inspirasi Koh Dandi itu bisa masuk Islam? Yang melatar belakangi itu apa? Gitu loh. Yang melatar belakangi saya memeluk Islam. Iya. Karena akhirnya saya menemukan bahwa Islam itu sesuai dengan klaim di dalam kitab sucinya, Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ada klaim Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ciptaannya, ternyata di backup oleh ayat-ayat lain di seluruh Quran. Kalau kita pelajari, ya ternyata di dalam Quran itu juga penuh dengan peringatan, penuh dengan tuntunan, penuh dengan ayat-ayat yang ternyata relevan dengan kehidupan kita sekarang, dan juga penuh dengan ayat-ayat yang sejalan dengan sains. Sainsnya ini sebenarnya kalau tuntunan, segala larangan dan segala perintah gitu ya, itu mungkin masih bersifat umum gitu lah ya. Tetapi ketika ada sebuah kitab suci yang isinya ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sejalan dengan sains zaman sekarang, berarti ini kan nggak main-main. Berarti ini kan sebuah kitab yang benar-benar diturunkan oleh yang menciptakan langit dan bumi dan kita manusia. Itu sebenarnya yang menjadikan saya percaya bahwa ini kitab benar-benar nih yang turun dari yang menciptakan kita. Iya. Kemudian yang paling bisa saya terima di dalam Islam itu tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Jadi nggak peduli orang itu mau sipit, mau belok, mau keriting, mau rambut lurus, mau kuning, mau merah kulitnya. Itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama semua. Yang membedakan takwanya. Itu yang paling saya bisa terima di dalam Islam. Berarti Islam adalah agama untuk semua jenis atau semua jenis suku dan ras manusia. Rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu memang agama untuk manusia gitu. Semua ya maksudnya, bukan manusia tertentu, bukan bangsa tertentu, bukan suku dan ras tertentu gitu. Oke. Ya, kalau misalnya berbicara tentang historisnya tadi, ada timbul pertanyaan kok. Bagaimana sih respon keluarga Kokoh atau orang-orang terdekat Kokoh setelah Kokoh memeluk agama Islam? Dan setujukah Kokoh tadi banyak yang dikatakan rasis dan sebagainya ketika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan agama Islam itu sendiri? Alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga yang bagaimana ya, kalau boleh orang beragama lain enggak. Alhamdulillah ya, walaupun di dalam keluarga besar saya masih ada stigma yang negatif terhadap Islam, masih ada, walaupun enggak semua. Tetapi keluarga besar saya bukan termasuk yang melarang orang untuk beragama Islam. Mungkin ada keluarga-keluarga, saya kan dari keturunan Tionghoa nih. Mungkin masih ada keluarga-keluarga dari keturunan Tionghoa yang lain yang punya prinsip begini terhadap anggota keluarganya. Lu mau agama apa aja silakan. Mau Konghucu, mau Buddha, mau Katolik, mau Protestan silakan, asal jangan Islam. Itu masih ada yang begitu. Ya, alhamdulillah keluarga saya bukan yang begitu. Nah, jadi ketika saya memeluk Islam dan alhamdulillahnya saya juga sudah mandiri, tidak tergantung pada keluarga saya, ya nggak ada yang protes. Cuman ada satu dari keluarga saya yang nanya. Dan itu pun sifatnya nanya ya, bukan melarang ya. Yang nanya waktu itu cuman kakak perempuan saya. Ya. Bahasa kakak adik nih ya. Lu ngapain masuk Islam gitu. Saya jawabnya apa?
Gue mau nyembah Yesus, gue mau ngikut Yesus gitu. Loh, kan selama ini kita udah ngikut Yesus. Enggak, selama ini kita ngikut Paulus. Ya. Saya kasih ayat-ayat beberapa. Dia nggak bisa jawab, ya udahlah masing-masing gitu. Ya sudah cuman itu doang, sampai segitu doang. Ya alhamdulillah, jadi artinya tidak ada penolakan yang besar dari keluarga besar. Gitu. Oke. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Yang ada oknum ketika menyalahgunakan tentang agama Islam itu Oknum sendiri. dari Setuju nggak gitu? Kan oknum- banyak teroris dan sebagainya katanya tadi Koko di awal telah menyebutkan Islam itu tidak rasis dan sebagainya. Tetapi di tengah perjalanan sebuah perjalanan dakwah itu pasti ada namanya oknum. Ya. Nah, Setujukah bagaimana? gini, di setiap agama itu selalu ada yang namanya kambing hitam. Ya. Di semua agama, sebutin aja semua agama apa, ada. Dan yang jelas kelompok-kelompok yang seperti itu adalah kelompok-kelompok yang sangat kecil ya dibandingkan dengan keseluruhan umatnya. Contoh misalnya, kalau misalnya ada kelompok yang dianggap sebagai teroris di dalam Islam, berapa persen dari seluruh Islam? Paling cuma 0,000 sekian persen gitu lah ya. Betul. Dan ketika kita sudah mempelajari Quran, ternyata kita bisa memahami bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap teroris itu ternyata orang-orang yang memahami ayat Quran di luar konteks. Nah, jadi ketika kita mempelajari sebuah ajaran, mempelajari sebuah kitab suci, jangan lepas dari konteks. Kalau lepas dari konteks bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang dianggap teroris itu. Oke. Ya. Siap. Sahabat Muslim beriman, inilah sedikit kisah tentang Kodandi Tan yang telah menelusuri perjalanan dakwahnya dari sebelum non-Muslim dan berpindah agama sebagai seorang Muslim. Lagi toh, kalau melihat sejarah historinya, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Contoh misalnya tadi Koko menjelaskan tentang dalil-dalilnya mengikuti seorang Yesus gitu ya. Jadi bisa nggak perlihatkan adakah dalil atau ayat-ayat sebelumnya masuk Islam itu yang mengutarakan tentang mengutarakan keaslian Islam itu apa? Ada mungkin di ayat apa? Maksudnya dari Quran atau dari Bible? Dari Bible. Dari Bible. Oke. Sekarang biasanya nih ya, ini yang biasanya, yang kebanyakan terjadi adalah penganut Kristen atau Katolik dan Protestan itu rata-rata memegang Bible-nya hanya dibaca ketika dia di gereja. Oke. Dan itu pun dibacain sama pendetanya. Betul nggak, Jay? Tuh ngaku tuh. Oke, siap. Ya kan? Nah, kebanyakan orang Kristen pun juga tidak paham bagaimana sejarahnya tersusunnya kitab mereka. Ya. Ketika kita mempelajari sebuah kitab suci, tentunya kan kita harus tahu dari mana kitab itu tersusun atau bagaimana kitab itu tersusun. Ya. Setelah kita pelajarin, ternyata apa yang saya pelajarin ya, ternyata 2/3 atau bisa dikatakan 2/3 atau 3/4 dari kitab saya pada waktu itu, ternyata yang 2/3 atau 3/4 itu bukan asli kitabnya orang Kristen. Nah, dari mana? Ternyata kitabnya orang Yahudi. Sama nggak orang Yahudi sama Kristen? Beda. Ya. Jadi ternyata ketika kita bisa mengetahui 2/3-nya kitab kita ternyata kitab orang lain, berarti kan ada sesuatu yang harus kita bandingkan. Betul. Oke. Apa yang dibandingkan? Pasti konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya. Ya. Kalau konsep ibadah, oke lah, memang agama yang berbeda, pasti berbeda ibadahnya. Tetapi dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, kita harusnya bisa berpikir, ini sama nggak dengan kitab yang dari Kristen itu sendiri? Kitabnya Kristen sendiri disebut Perjanjian Baru. Kitabnya orang Yahudi sama Kristen disebut Perjanjian Lama. Betul kan? Tetapi ternyata kalau kita bandingkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, konsep ketuhanannya ada perbedaan. Konsep keselamatannya juga ada perbedaan. Oke. Yang dianggap sama Kristen, Perjanjian Lama itu sudah dibatalkan. Ya, dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu menurut tokoh yang namanya Paulus. Nah, Paulus itu kalau kita baca secara global konteksnya,
ternyata Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Sedangkan Kristen kan pusat profilnya adalah Yesus. Ya. Kristen kan menganggap bahwa mereka pengikut Yesus, gitu kan? Tapi ternyata sebenarnya yang dilakukan oleh Kristen, yang dipercaya oleh Kristen itu sebenarnya adalah yang ajaran Paulusnya. Nah, ajaran Paulus sama ajaran Yesus di dalam satu kitab yang sama itu sama nggak gitu? Ya. Ternyata berbeda. Berbeda ya. Ya. Oke. Ini sebagai edukasi nih ya. Ya. Di dalam perjanjian lama yang kitabnya orang Yahudi itu, yang dipakai sama Kristen ini, konsep ketuhanannya ternyata tauhid. Saya berani ngomong nih, tauhid nih, karena saya udah baca nih ya. Siap. Orang Kristen pun yang baca silakan bantah omongan saya. Orang Yahudi tauhid. Tauhidnya seperti apa? Ada sebuah ayat di Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia. Ya. Tuhan bukanlah anak manusia. Ya. Ada lagi ayat nanti di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad tuh di belakang. Yes. Kita mungkin setiap hari baca ya, Qul huwallahu ahad ya. Ahad. Ya. Ada Ahad, ada Ehad, sama, maknanya sama. Ya. Esa gitu. Terus juga ada, tadi yang sebelumnya saya bacain, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Kita juga sering baca, lam yalid walam yulad. Baik. Berarti Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak memperanakan. Betul. Mirip nggak dengan Islam? Mirip. Mirip. Jadi artinya kalau begitu, tauhid nggak? Tauhid. Tauhid. Ya. Jadi konsep ketuhanannya di dalam perjanjian lama ternyata tauhid. Ya. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ada ajaran bahwa hukum yang tauhid itu, ya, yang sebenarnya diulang oleh Yesus di dalam 4 gospel, ternyata dikatakan sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi bangsa Israel yang waktu itu memang masih hidup di bawah hukum Taurat, dikatakan oleh Paulus tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka sudah ditebus dosanya oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Ya. Betul, Jay? Masih ingat? Masih ingat tuh. Oke. Ya. Sebentar, ini belum selesai nih. Oke, lanjut. Jadi ketika ada ajaran kalian orang non-Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena dosa kalian sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib, ini tidak sama dengan ajaran Yesus di 4 gospel dan tidak sama dengan ajaran di perjanjian lama. Dikatakan lagi nanti Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia Yesus. Oke, nah ini baru konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya gimana? Di perjanjian lama dikatakan bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan korban. Ya. Ya, hewan korban itu orang bangsa Israel memang punya tradisi. Kalau mereka punya dosa yang tidak disengaja nih, mereka harus mempersembahkan hewan kurban. Oke. Terus nanti mereka ada sunat, ada wudhu, ada perpuluhan tuh macam seperti zakat. Siap. Hukum-hukum itu dilakukan oleh orang Israel dengan tujuan atau dengan pemahaman seperti ini. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Berhentilah berbuat jahat, jauhkan usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya. Mirip nggak sama Islam? Itu di surat Al-Maun. Mirip nggak? Betul Mirip. sekali. Berarti konsep keselamatannya mirip kan? Sama. Di Islam kita juga begitu ya. Ya. Kalau kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan kita itu lagi, insya Allah kita diampuni nggak? Insya Allah. Insya Allah diampuni. Di ayat yang tadi, di belakangnya tulis apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti kalau udah bilang dosamu mau merah seperti apapun, bisa putih. Ya. Artinya diampuni nggak? Diampuni. Diampuni. Berarti perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tebus dosa? Dengan nakal aja, dengan nalar sehat, harusnya berarti kan nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Tetapi ketika masuk ke ajaran Paulus bilang, kalau kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu nggak selamat. Beda nggak? Ya, beda jauh. Sedangkan Yesus sendiri di dalam perjanjian baru juga mengajarkan apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, berarti kan nyambung sama yang tadi. Ya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Ya. Yesus bilang di dalam Matius 18 ayat 3 kepada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Yesus juga bilang di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya. Ya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan dengan satu iota. Satu iota itu huruf terkecil di dalam bahasa Ibrani, dihilangkan. Oh. Berarti kalau begitu Yesus mengikuti hukum Taurat nggak? Ya. Mengikuti hukum Taurat. Tapi Paulus bilang, hukum Taurat itu sampah. Kata Paulus, sampah. Oke. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, ya. Beda kan? Jadi ada tiga ajaran di dalam satu kitab Bible Kristen atau Katolik, yang mana dua ajaran yang perjanjian lama dan 4 gospel yang Yesus ajarin itu sejalan. Belakang. Enggak, Enggak. yang Yesus dengan perjanjian lama sejalan. Oke. Hanya yang Paulus yang beda gitu. Oke. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, Paulus mengajarkan dosa waris. Jadi dosa yang dilakukan oleh satu orang Hawa, istrinya Adam, itu menjalar kepada setiap manusia. Siap. Jadi setiap manusia sudah lahir dengan bawa dosa waris. Kalau bayi lahir 3 hari meninggal kemana kalau begitu? Bawa dosa waris. Apa mungkin dosa masuk surga gitu? Tapi Yesus mengatakan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil berarti konotasinya apa? Polos, Polos. tanpa dosa. Suci. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Jadi kita harus bisa melihat dari agak jauh. Artinya kita harus melihat global konteksnya dalam satu kitab suci Bible itu apa gitu. Ya. Oke. Ini yang akhirnya saya tinggalkan karena di dalam Quran ternyata juga memuat hukum Taurat. Ya. Di dalam Quran juga memuat hukum Injil. Di dalam Quran yang Taurat ini disempurnakan. Ya. Yang Injil juga disempurnakan menjadi Quran gitu. Oke. Di dalam Quran ini kita hanya disuruh menyembah yang menciptakan kita. Ya, betul. Itu yang akhirnya melatar belakangi saya gitu. Baik, wah. Masya Allah, inspirasi sekali ya. Jadi kalau bicara tentang kitab-kitab nih ya, Kok. Ada tadi yang disinggung oleh Koko, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Udah berapa lama sih Koko udah belajar tentang Islam itu? Ya, kan di situ yang pertama. Yang kedua, apakah ada ya, mungkin ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di Islam itu kita mengetahuinya, memahaminya, kitab Samawi, ada namanya kitab Samawi, Injil. Adakah dari dua kitab tadi, perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kesamaan di Injil Barnabas? Barnabas? Ya. Gini, ini dua hal yang berbeda. Saya ingin menyorotinnya begini dulu. Yang Injil Barnabas nanti dulu ya. Oke. Nah, di dalam Quran sering disebutkan bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya. Betul. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Injil. Oke. Ini saya mau tanya dulu nih. Siap. Sebagai sesama muslim saya mau tanya. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Menurut pemahaman Mas? Ya. Mungkin beda nama ya, tapi saya belum pernah jauh mempelajarinya. Selama ini saya pengen mencari-cari. Bahkan yang namanya Injil Barnabas kemarin sempat saya cari di tempat dakwah saya begitu, tetapi belum pernah sempat ketemu aja. Ini nggak ada hubungan sama Injil Barnabas sebenarnya. Ya. Yang saya maksud adalah yang Taurat, Zabur, Injil. Ya. Di dalam kitabnya Yahudi ada disebut Torah atau Taurat. Taurat. Di dalam kitab Kristen karena dipakai sama Kristen jadi istilahnya sama, ada Taurat. Di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen juga ada sebutan Mazmur. Ya. Kita mengenal dengan Zabur. Di dalam kitabnya Kristen ada sebutan Injil. Injil. Di Quran ada sebutan Injil. Ya. Saya kembali lagi tadi ke pertanyaan saya, apakah yang disebut Taurat, Zabur, Injil dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen? Itu bukan mas ternyata. Bukan. Sekarang kalau kita pelajarin, menurut definisi kita dulu nih, ya. Yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Setuju nggak? Setuju sekali. Namanya wahyu gimana?
Bentuknya seperti apa? Ya sebuah pesan untuk pesan untuk sebuah ketakwaan kepada Ya, Tuhan. pesan atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala Ya, kepada nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu betul. Bani Israel, ya kan? Jadi kalau namanya pesan sudah masuk ke dalam nabi, itu kan masuk ke dalam apa ya? Kolbu lah ya. Ya, Kolbunya nabi. Nabi menyampaikan pesan itu kepada umatnya. Nah, itulah yang disebut dengan Taurat untuk yang Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam kepada Bani Israel, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. ya, Tapi pertanyaannya, apakah kitabnya Yahudi itu yang nulis Musa? Apakah Zabur itu yang nulis Nabi Daud alaihissalam? Apakah Injil yang di kitabnya Kristen itu yang nulis Yesus alaihissalam? bukan. Ternyata bukan. Ya, Yang ngomong siapa? Orang-orang mereka sendiri, ya, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang Kristen sendiri. Karena ternyata setelah dipelajarin kapan kitab itu disusun, siapa yang kira-kira menyusun, di mana disusun, itu bisa dipastikan bahwa itu yang nulis bukan Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Daud alaihissalam, bukan Nabi Isa alaihissalam, dan atau pengikut yang kenal dengan nabi-nabinya. Kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan sama orang Kristen sebut Perjanjian Lama, kalau istilah dalam Ibraninya atau menurut orang-orang Yahudi itu disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah atau Taurat, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan. ya, Ketiga kumpulan kitab ini dijadikan satu namanya kitab Tanakh. Ya. Kitab Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. ya, Ya. Nabi Musa alaihissalam hidupnya di abad berapa? Abad 15. Abad 15 13 lah ya, sebelum Masehi. Jaraknya 1000 tahun. Apa mungkin Nabi Musa yang menulis? Tidak mungkin. Nabi Daud alaihissalam hidupnya di abad ke 11 10 sebelum Masehi. Berarti juga nggak mungkin Nabi Daud yang Ya. menulis. Apakah yang nulis pengikut-pengikutnya? Bukan juga, karena jaraknya udah terlalu jauh. Kitab Tanakh ini menurut juga dari kalangan mereka sendiri disusun setelah bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ya, pada waktu itu mereka dikuasai oleh Babilonia. Baru disusun kira-kira di tahun 450 sebelum Masehi. Nah, yang disebut dengan Injil dalam kitab Kristen itu juga ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, itu bukunya Ya. ada semua di situ. Yang nulis juga bukan Yesus sendiri. ya, Ternyata yang nulis siapa? Yang nulis adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ya, orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Oke. Ya. Terus karena yang nulis bukan nabi atau pengikutnya, berarti kan tidak bisa dikatakan itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran, gitu loh. Ya, Kalau kita sering membaca ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kata kitab itu sendiri belum tentu berarti buku, Mas. ya, Kata kitab di dalam bahasa Arab juga artinya selain daripada wahyu yang dibukukan, juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah. Betul kan? Ya. Hukum, ketetapan, perintah yang diberikan Allah SWT kepada nabi-nabinya, melalui nabi-nabinya dan rasulnya untuk salah satu bangsa atau bani. sampaikan. Gitu. Oke, Nah, baik. kalau bicara tentang yang tadi disebut Injil Barnabas, Ya. Injil Barnabas itu ada 3, Mas. Oke. Abad kedua namanya Epistle of Barnabas. Abad kelima namanya Acts of Barnabas. Abad 16 baru namanya Gospel of Barnabas. Oke. Wah, langsung dibuka ya, pemirsa. Sahabat Muslim beriman, inilah bacaan-bacaan orang berkualitas seperti ini ya. Nah, ini yang abad kedua, Epistle of Barnabas. Nah, ini dia bukunya ya. Ya, yang abad kelima saya nggak punya, tapi saya punya soft copy-nya. Namanya Acts of Barnabas. Ini yang abad ke-16 yang terjemahan nih. Oke, Ini yang ada buku abad lamanya nih. 16. Oke. Nah, kalau yang sering-sering disebut oleh umat Islam tentang Injil Barnabas yang mengabarkan nanti akan ada nabi lagi bernama Ahmad, itu dari sini. Oke. Kitab ini ternyata dipercaya ditulis oleh Muslim, ya, dan juga kitab ini ditolak oleh Kristen, ditolak oleh kalangan Kristen. Oke, saya sendiri nggak pernah menjadikan kitab ini sebagai dalil atau hujah dalam argumen-argumen saya. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitab ini ada sebuah poin yang sedikit berbeda dengan akidah Islam.
Di dalam kitab ini yang dikatakan Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Menurut sampean gimana? Betul nggak? Setuju. Beda kan? Ya. Kalau kita kan yang namanya Al-Masih kan Nabi Isa alaihissalam, Ya. bukan Nabi Muhammad SAW gitu. Maka itu ini nggak pernah saya pakai. Oke. Ya, Ya, pertanyaan terakhir mungkin buat Ko dan Titan. apa Ya, lagi? ini sangat-sangat pedas ya, tetapi ini daging semua buat kita edukasi semua. Kapan dan di mana Ko dan Di sendiri itu belajar mengawali tentang Islam? Tentang Islam. Iya. Kalau saya belajar tentang Islamnya sendiri ya otomatis sebelum saya memeluk Islam. Iya. Ya, sebelum saya memeluk Islam, saya kan harus mengamati dulu. Iya. Tapi saya pernah mengalami suatu momen di mana yang saya amati itu salah. Yang saya amati bukan Islamnya tapi Muslimnya. Ketika saya mengamati Muslim yang saya amati tidak menggambarkan ajaran Quran. Jadi ada sebuah kesalahan. Iya. Jadi kita kalau mau mengenal atau mempelajari sebuah agama, yang harus kita pelajari adalah ajarannya, bukan orangnya gitu. Betul. Ya, jadi kita harus berhati-hati nih. Setiap Muslim, kita ini bisa menjadi objek pengamatan orang di luar Islam. Maka itu tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita harus menggambarkan akhlak Islam. Setuju. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk ya buat orang di luar Islam yang sedang mengamati Islam. Nah, ketika saya tahu bahwa itu salah, baru saya mulai mempelajari ajarannya. Waktu itu yang tadi saya bilang di awal bahwa yang sangat bisa saya terima dari Islam adalah karena di dalam Islam tidak ada rasis dan tidak ada diskriminasi. Iya. Contoh paling gampang kalau kita lihat ke masjid lah, ya, yang paling rajin datang dia pasti di soft depan, yang telat di soft belakangnya. Ya. Seorang gubernur tanpa protokol, kalau dia datang telat, apakah dia boleh narik orang di depan? Lu di belakang, gue di depan, karena gue gubernur gitu. Boleh nggak begitu? Nggak, tanpa protokol ya saya bilangnya. Tentu saja nggak bisa begitu kan. Siap. Mau gubernur kan, mau presiden kan nggak bisa begitu. Ya. Ketika dia datang terlambat, ya udah dia di belakang. Itu artinya di dalam Islam kan tidak ada diskriminasi. Betul. Juga di dalam Islam yang saya paling bisa terima juga adalah khotbah daripada Nabi Muhammad SAW, khotbah akhir ya, sebelum beliau wafat ya. Dikatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik dari orang Arab. Ya. Jadi ibaratnya kita bisa katakan, baik itu orang itu misalnya Habib sekalipun, Habib tidak lebih baik daripada yang bukan Habib. Yang bukan Habib juga tidak lebih baik daripada Habib. Tapi yang lebih baik dari mereka apanya? Ya. Takwanya. Takwanya benar. Berarti yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala apa? Takwanya. Takwanya, bukan warna kulitnya, bukan matanya, bukan rambutnya, bukan rasnya gitu loh maksudnya. Nah, itu ya. Ya. Oke, berarti itu adalah sebuah ajaran yang menurut saya sangat-sangat universal. Ya. Tetapi yang meyakinkan saya bahwa Quran itu benar-benar firman Allah adalah ketika di dalam Quran ada kurang lebih 1000 ayat yang berbicara ada hubungannya dengan sains. Ternyata dari 1000 ayat itu 80% sudah terbukti benar secara sains zaman sekarang. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Ya. Insya Allah dengan ilmu probabilitas, insya Allah akan terbukti benar. Entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, bisa juga entah 1000 tahun lagi. Gitu. Ya, insya Allah. Nah, yang 80% yang sudah terbukti benar ini, bagaimana ceritanya? Seorang nabi yang ummi, kok bisa menceritakan ayat-ayat yang ternyata bisa dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang? Iya, betul. Dari mana gitu? Wahyu. Apakah dari alien gitu? Enggak mungkin lah. Ya kan? Itu wahyu langsung dari Allah. Nah, yang mengetahui, contoh beginilah, sebuah pabrik TV, menjual TV, pasti akan menyertakan buku panduan, Ya. betul kan? Yang mengetahui TV itu jeroannya apa, cara bekerjanya bagaimana, di frekuensi berapa, di listrik voltase berapa, yang tahu siapa? Yang bikin kan? Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia menciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan manusia, maka Dia yang tahu apa itu ada di dalam langit, apa yang di dalam bumi, ada apa dengan manusia. Yang tahu kan yang membuat. Iya. Ternyata di dalam Quran itu semuanya dijelaskan.
Langit bagaimana, bumi bagaimana, manusia bagaimana, tercipta dari apa. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu hal seperti itu kalau bukan dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Iya. Tuh. Banyak sekali contohnya. Ya. Siap. Mungkin saya nggak usah ceritain di sini lah ya satu-satu ya. Siap, nanti. Oke. Baik, sahabat muslim beriman, untuk menutupi mengakhiri acara podcast di sore hari ini kok mungkin ada sedikit pesan kesan di dalam perjuangan Islam, dakwah Islam. Bagaimana sih pesan kokoh terhadap seseorang sosok-sosok teman-teman yang sekarang berjuang berdakwah Islam di dalam lingkungan daerah yang setempat yang ada di Indonesia ini? Mungkin ada pesan gitu. Daerah terpencil, daerah yang rawan upaya pemurtadan. Daerahnya masing-masing yang sedang berdakwah, yang berjuang untuk dakwah Islam itu. Pasti ada kendala dan hambatannya itu. Iya, ya sekarang gini aja. Kita sekarang sudah hidup di zaman modern. Walaupun daerah terpencil, tapi masih bisa berusaha untuk mencapai daerah yang lebih baik. Iya. Artinya bisa minta bantuan. Kita yang di daerah yang cukup dengan fasilitas, kita juga jangan tinggal diam. Kita harus bisa membantu teman-teman kita yang sedang berdakwah di daerah terpencil. Dan selalu ingat, kita harus selalu bersyukur. Artinya apa? Ketika kita berdakwah dengan segala keterbatasan, ingat dulu waktu Nabi dakwah gimana? Sejarah. Lebih terbatas mana dulu dakwah Nabi dengan dakwah kita? Dulu. Ya, dulu Nabi dakwah dengan tetesan darah loh. Dengan tetesan keringat dan darah gitu. Ya. Kita sekarang mungkin tetesan keringat doang gitu. Dan kita masih bisa dibantu, saling bantu, yang di daerah dan yang di kota bisa saling bantu gitu. Makanya jangan sampai kendor dakwah kita. Okay. Artinya dakwah kita ini sekarang sudah jauh lebih enak daripada dakwah Nabi. Nabi sampai perang-perang gitu loh. Nah kita kan sekarang nggak sampai perang. Yang kita boleh lakukan sekarang adalah perang pemikiran. Ya, bukan perang fisik. Perang fisik kan sudah nggak boleh. Kita Indonesia negara damai harus saling menghormati orang-orang yang punya keyakinan lain. Yang kita lakukan adalah dengan perang pemikiran. Okay. Perang pemikiran juga termasuk salah satu jihad kita gitu. Okay, siap. Ya, di dalam dakwah. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang di daerah, teman-teman yang di kota juga jangan lupa bantu mereka ya, supaya yang di daerah bisa tetap menjalankan dakwahnya dengan baik.